Hai, sudah lama nih tidak membahas mengenai sastra. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai teori sastra. Nah, pada kesempatan kali ini dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai apresiasi puisi. Yuk, simak penjelasannya. Apa itu apresiasi puisi? Apresiasi puisi dapat diartikan sebagai proses penilaian atau penghargaan terhadap puisi. Menurut Abdul Razak Zaidan, apresiasi puisi dibatasi sebagai penghargaan atas puisi sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan atas karya tersebut yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam puisi itu. Dalam batasan ini, syarat untuk dapat mengapresiasi adalah kepekaan batin terhadap nilai-nilai karya sastra sehingga seseorang 1. Mengenal, 2. Memahami, 3. Mampu menafsirkan, 4. Menghayati, 5. Dapat menikmati. Disik menyebutkan 4 tingkatan apresiasi puisi, yaitu: pertama, tingkatan menggemari. Keterlibatan batin belum kuat baru sering terlihat dalam kegiatan yang berkaitan dengan puisi. Contohnya, senang membaca puisi, menonton acara pembacaan puisi secara langsung atau berupa siaran tunda, dan sebagainya. Lalu yang kedua, tingkatan menikmati, yaitu keterlibatan batin pembaca terhadap puisi sudah semakin mendalam. Pembaca akan ikut sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya ketika membaca puisi. Pembaca atau pendengar pembacaan puisi mampu menikmati keindahan yang ada di dalam puisi itu secara kritis. Yang ketiga, mereaksi, yaitu sikap kritis terhadap puisi lebih menonjol karena ia telah mampu menafsirkan dengan saksama dan mampu menilai baik buruknya sebuah puisi. Penafsir puisi mampu menyatakan keindahan puisi dan mampu menunjukkan di mana letak keindahannya itu. Demikian juga jika ia menyatakan kekurangan suatu puisi, ia akan mampu menunjukkan di mana letak kekurangannya. Dan yang terakhir, tingkatan memproduksi, yaitu apresiator puisi mampu menghasilkan atau menulis, mengkritik, mendeklamasikan atau membuat resensi terhadap sebuah puisi secara tertulis. Dengan kata lain, ada produk yang dihasilkan oleh seseorang yang berkaitan dengan puisi. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi meliputi, yaitu nilai moral. Nilai moral adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan kesusilaan. Nilai moral berhubungan juga dengan nilai agama. Lalu selanjutnya, nilai sosial. Nilai sosial adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat seperti bermusyawarah, bergotong royong, saling menolong, dan bersilaturahmi. Lalu nilai keagamaan. Nilai agama adalah hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, syariah, aturan-aturan, dan hukum Allah. Misalnya, dalam puisi Mustafa Bisri terdapat nilai agama. Selanjutnya, nilai budaya. Nilai budaya adalah hal-hal yang dianggap baik oleh suatu masyarakat atau bangsa yang kemudian membatasi dan memberikan karakteristik pada suatu masyarakat atau bangsa tersebut. Lalu, nilai sejarah. Nilai sejarah adalah hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah. Selanjutnya, nilai politik. Nilai politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu politik, perkembangan politik, dan situasi perpolitikan yang sedang terjadi. Lalu yang terakhir ada nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai-nilai keindahan yang melekat atau terkandung dalam puisi. Nilai keindahan ini dapat dilihat dari bentuk diksi, rima, dan gaya bahasanya. Baik, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.